Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya hormati dan hamba Allah saya banggakan. Di media sosial hari ini memang sedang dihebohkan dengan adanya sebuah pemberitaan terkait dengan pertemuan deklarasi dukungan yang dilakukan oleh Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, Partai Amanat Nasional, Pak Zulkifli Hasan kepada Pak Prabowo Subianto untuk maju sebagai bakal calon presiden 2024 mendatang. Bayangkan, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba kedua partai tersebut bersama-sama di 1 tahun usia koalisi kebangkitan Indonesia Raya, datang dua partai untuk memberikan dukungan kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden 2024. Biasanya kan begini, partai besar itu selalu mengadakan acara-acara yang resmi, yang besar, yang keterwakilannya seluruh ketua-ketua DPW, DPC dari semua daerah untuk mengusung satu nama. Biasanya seperti itu, misal Munaslup atau Rakernas atau Rapimnas atau Kopdarnas dan lain sebagainya, barulah memberikan dukungan bahwa kita hasil musyawarah nasional atau hasil rapat kerja nasional atau rapat pimpinan nasional, satu suara memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto misalnya. Tapi ini enggak. Tiba-tiba pagi-pagi hari ini semua dihebohkan dengan adanya Golkar, PAN, merapat ke kubu Koalisi Indonesia Raya, Kebangkitan Indonesia Raya. Nah, teman-teman saya banggakan, lantas apakah adanya Pak Prabowo adanya Golkar dan juga PAN yang gabung ke Pak Prabowo membuat koalisi yang lain menjadi lemah atau sebaliknya? Nah, teman-teman saya banggakan, ada dua catatan sekurang-kurangnya yang menurut saya menjadi perhatian ketika momentum ini terjadi. Pertama, eh, tragedi ini mengingatkan kita kepada tragedi pemilu di tahun 2014 yang lalu. Ketika transisi kepemimpinan Pak Susilo Bambang Yudhoyono kepada Pak Jokowi JK pada waktu itu, kita tahu Prabowo didukung oleh partai politik yang sangat banyak. Bahkan para analis mengatakan bahwa 2014 termasuk Pak Prabowo memiliki koalisi gemuk, koalisi besar begitu. Ada Gerindra pada waktu itu, ada Golkar, ada PAN, Partai Persatuan Pembangunan, ada Partai Keadilan Sejahtera. Sedangkan di kubunya Pak Jokowi Dodo itu hanya ada 4 partai politik. Partai PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai PKB dan juga Partai eh, PKB dan juga Partai Hanura. Artinya bahwa koalisi yang besar belum tentu mampu memenangkan pemilu. Itu yang catatan yang pertama. Karena bukti 2014 Pak Prabowo Subianto meskipun secara persentase hasil suara di DPR itu mencapai 49%, sedangkan kubunya Pak Joko Widodo hanya mencapai 38%, hampir selisih 10 sampai 11%, tapi bukti bahwa mesin partai politik yang ramping ini mampu memenangkan Pilpres 2014. Bahkan jauh-jauh hari 2004 ketika Pak Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilu juga tidak didukung oleh partai politik yang gemuk. Pak SBY hanya didukung oleh Demokrat, PBB, PKPI atau juga Partai Keadilan Sejahtera kalau tidak salah. Nah, artinya bahwa koalisi yang besar belum tentu bisa memenangkan pemilu mendatang. Termasuk hari ini Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto meskipun nanti nambah nih misalnya PSI masuk gabung, kemudian juga PBB masuk gabung, atau PKS juga masuk gabung, Nasdem masuk gabung, belum tentu mampu memenangkan pertandingan. Belum tentu mampu memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Karena tadi 2014 juga Pak Prabowo didukung koalisi yang begitu banyak, hampir semua partai yang notabene Muslim itu mendukung Pak Prabowo Subianto, Partai Islam, PPP, P3, PKS, PAN mendukung Pak Prabowo Subianto, namun faktanya bahwa tidak mampu mengalahkan Pak Joko Widodo di 2014. Karena mesin partai yang ramping itu justru lebih efektif.
berbicara terkait dengan Pilpres itu siapa mesin partai yang mampu meyakinkan kepada masyarakat untuk melanjutkan kepemimpinan Indonesia lebih baik di masa mendatang. Bukan menunjukkan kepada masyarakat siapa calon presiden yang didukung oleh partai politik. Karena kalau image partai politik jelek di masyarakat, semakin banyak partai politik yang mendukung, maka kita semakin eh, semakin anti untuk mendukung tokoh yang didukung oleh partai politik begitu. Biasanya begitu. Ada lah ya kelompok-kelompok orang-orang yang tidak suka terhadap partai politik. Makanya semakin banyak tokoh yang didukung oleh partai politik, orang akan semakin menarik diri begitu. Gitu. Apalagi tokoh-tokoh partai tersebut berkaitan atau memiliki kasus yang berkaitan dengan hukum begitu. Walau alam kan ini PAN, Golkar ataupun juga PKB, walau alam Gerindra bersih atau tidaknya dari hukum. Yang jelas ada sekelompok orang yang kurang begitu suka terhadap adanya partai politik. Jadi lebih suka kepada tokohnya misalnya. Itu yang pertama. Jadi catatan yang pertama belum tentu tokoh yang didukung oleh partai politik yang sangat gemuk bisa memenangkan di Pilpres mendatang. Yang kedua, yang menariknya adalah hampir mirip tragedinya di 2014 dengan 2024 mendatang. Miripnya bagaimana? Ketika di 2014 yang lalu itu ada satu partai politik yang lumayan cukup besar, yaitu Partai Golkar, di mana memiliki suara yang sangat masif di kalangan masyarakat, berakar ke masyarakat, pemilihnya mendarah daging lah ya, katakan. Kubu Pak Joko Widodo pada waktu itu justru mengambil tokoh Golkar yang pada kita tahu Golkar mendukung Pak Prabowo Subianto secara sah di KPU. Golkar mendaftarkan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Kubu Pak Abu Rizal Bakri kan Golkar mendukung Pak Prabowo Subianto. Sedangkan Pak Joko Widodo itu mengambil tokoh Golkar, bahkan mantan ketua umum Golkar. Siapa? Pak Yusuf Kala. Nah, yang menarik hari ini 2024 bukan di Golkar tapi di PKB. Jika skemanya begini ya. Hari ini misal Golkar, Gerindra, PAN, PKB sepakat wakil Prabowo adalah Muhaimin Iskandar. Kalau bukan Muhaimin Iskandar, mungkin ada skema PKB loncat ke kubu Ganjar. Tapi kalau skemanya PKB didukung oleh semua partai koalisi untuk Caimin menjadi wakilnya Pak Prabowo, karena lebih dulu misalnya, karena kan semua partai yang di KKIR ini tetap memiliki tokoh jagoannya masing-masing untuk mewakili menjadi wakilnya Pak Prabowo Subianto. Misal PAN punya Erick Thohir, Golkar punya Erlangga ataupun juga Ridwan Kamil. Kemudian PKB punya Caimin yang sudah dulu deklarasi mendukung Pak Prabowo Subianto. Misal kalah lah ya, Golkar mengalah, PAN mengalah, Gerindra siap didampingi oleh Muhaimin Iskandar untuk memperkuat basis di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur dengan menjadikannya Muhaimin Iskandar sebagai wakil dari Pak Prabowo Subianto. Maka kubu Ganjar harus mengambil sosok yang mirip seperti Pak Joko Widodo mengambil Pak Yusuf Kala di 2014. Lalu siapa sosok yang harus mewakili Ganjar? Yaitu adalah Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD merupakan kader PKB, asuhan Gus Dur, Tulen, kemudian juga kubunya Pak Joko Widodo, kemudian orangnya bersih, tidak berlawanan dengan hukum, kemudian juga orang-orang NU banyak sekali yang menokohkan Pak Mahfud MD, kemudian juga orang top lah ya, orang mahal Pak Mahfud MD. Maka kemungkinan besar Mahfud MD bisa mengalahkan nilai apa ya bahasanya, keterpilihan ketokohan antara Mahfud dengan Muhaimin lebih tinggi Pak Mahfud MD ketimbang Pak Muhaimin Iskandar begitu. Maka menurut saya peluang Pak Ganjar Pranowo, kubu Pak Ganjar Pranowo bukan ada di Erick Thohir, tapi adanya di Pak
Muhaimin Iskandar, yaitu lawannya dengan menggunakan tokoh Pak Mahfud MD, bukan Ibu Yeni Wahid tapi Pak Mahfud MD. Nah, tapi ketika skema Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin tidak masuk dalam pilihan Pak Prabowo Subianto menjadikannya sebagai wakil Pak Prabowo, maka bisa saja skema PKB cabut dukungan dari Gerindra, Caimin jadi wakilnya Pak Ganjar Pranowo, dan PKB secara sah dan resmi mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan wakil presiden berpasangan dengan Pak Muhaimin Iskandar. Karena kan P3 meskipun sudah dulu mendeklarasikan Sandiaga Uno untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo, Sandiaga sudah bersiap-siap diri ketika tidak dipilih oleh Pak Ganjar sebagai wakilnya begitu. Jadi ketika Caimin atau Gus Muhaimin masuk mendukung Pak Ganjar Pranowo, Ganjar berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, maka Sandiaga Uno sudah bersiap diri untuk menjadi ketua Bapilu pemenangan gitu. Nah, sedangkan Pak Mahfud MD jangan sampai diambil alih oleh Pak Prabowo Subianto, itu syaratnya. Karena berat, tetap jadi berat. Jadi kuncinya ada di Pak Mahfud MD sebetulnya hari ini untuk baik Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar. Atau bahasa bahasa analisa saya sederhananya, hari ini memang kubu baik NU secara struktural ataupun secara kultural itu hari ini sedang diperhitungkan betul-betul, untuk meraup simpati masyarakat di Pilpres 2024 mendatang. Nah, skema yang ketiga mungkin bisa saja jika Anies Rashid Baswedan, AHY-nya tidak dijadikan sebagai wakil, kemudian AHY cabut dukungan, barulah dijadikan wakil Ganjar atau dan lain sebagainya, itu bisa saja opsi yang lain ya. Tapi berbicara terkait dengan Pak Ganjar Pranowo ketika dihadapkan dengan Pak Prabowo Subianto, karena kan sudah ada beberapa analis yang mengatakan bahwa Anies ini sudah kartu mati, digadang-gadang tidak akan, sekalipun 3 pasangan calon, kemungkinan besar Anies Rashid Baswedan tidak akan masuk ke putaran kedua. Karena secara per hari ini tidak ada calon presiden yang mendominasi untuk memenangkan Pilpres 2024 dengan satu putaran. Semua berpotensi untuk masuk di putaran kedua. Dan kalau melihat angka hasil survei, memang Anies Rashid Baswedan berada di urutan ketiga, maka otomatis ada potensi yang masuk putaran kedua adalah Ganjar dan juga Pak Prabowo Subianto. Nah, untuk mengantisipasi putaran kedua inilah, maka wakil dari Pak Ganjar itu harus dari kalangan Nahdlatul Ulama, atau juga Pak Prabowo Subianto juga sama, ingin memenangkan di putaran kedua harus menjadikan Pak Prabowo wakilnya itu dari kalangan Nahdlatul Ulama. Sekalipun Ketua PBNU Gus Yakut Gus Yahya Khalil Gus Yahya Gus Yahya itu sudah mendeklarasikan bahwa NU tidak akan masuk pada tatanan politik praktis, yang mana seolah-olah hari ini memang kelihatannya di permukaan NU dan PKB sedang tidak hubungannya tidak harmonis lah begitu. Dimana ketika ulang tahun udahlah ya, nggak usah dibahas. Nah, teman-teman yang banggakan itu yang ingin saya sampaikan. Yang menariknya adalah bahwa hari ini memang yang menjadi diuntungkan menurut saya adalah Pak Prabowo Subianto, yang strong voternya menjadi lebih kuat lah kurang lebih gitu, tapi tidak akan menambah tidak akan menjadikan tambahan yang begitu signifikan sampai ada wakil yang diumumkan begitu. Jadi kalau sudah wakilnya Prabowo mengumumkan misal Gus Muhaimin, maka barulah akan kelihatan berapa persentase yang akan didapatkan oleh Prabowo Subianto. Begitupun juga Ganjar Pranowo, begitupun juga Pak Anies Rashid Baswedan. Dan itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.